Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائهم وإخوانهم والأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف رب شيخنا ورب أرواحنا يهدي الدين بالكرب خير وأصولهما وفروعهما وذوي الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Masih halaman 32 ya. Kita hadis masih bicarakan tentang babul dzikri wad du'ai, bab tentang zikir dan doa. Para jemaah sekalian jangan lupa nanti insyaallah pada hari Jumat nanti kita disunnahkan untuk berpuasa sunnah tarwiyah ya. Kemudian hari Sabtunya disunnahkan berpuasa Arafah. 2 hari itu sunnah. Antum yang sehat badan, Allah kasih panjang umur, niatin besok Jumat kita pengen puasa sunnah tarwiyah, kemudian Sabtunya puasa sunnah. Hari Minggu jangan puasa lagi, jangan puasa lagi gitu. Jangan puasa lagi. Nah, itu sunnah demikiannya, itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian hari Sabtunya itu ada doa yang kita disunnahkan untuk minta kepada Allah dengan kebenaran, dengan pangkat orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah. Itu saking mulianya di hadapan Allah itu. Jadi muslimin dan muslimat yang berpuasa pada hari Arafah punya pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kalau orang kan ada pangkat di hadapan orang, ada pangkatnya itu. Kita lihat ini orang pangkatnya ini, pangkatnya itu. Tapi ada makhluk Allah
yang tidak mencari pangkat di hadapan manusia, tapi pangkatnya di hadapan Allah luar biasa. Itu demikian. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah ini. Ini orang-orang yang berpangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada doanya. Tuh, ini sunnah kita untuk kita berdoa pada hari Arafah dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan hak orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat seperti ini. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah. Demikian. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah. Ya Allah, dengan pangkat, dengan kebenaran orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah, sebab kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hajat apa kepada Allah? Misalnya, la tahrimni thawaba Arafah. Ya Allah, dengan pangkat orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah, jangan engkau cegah aku untuk mendapatkan pahala Arafah. Luar biasa itu, pahala Arafah. Orang yang udah wukuf di Arafah itu yakini dosanya sudah apa? Udah Allah ampuni seluruhnya, yang besar, yang kecil, apalagi segala hal macam yang dia kerjakan waktu di tanah airnya sampai ke Arafah. Dia wukuf di Arafah, itu rahmat Allah sangat banyak turunnya kepada orang tersebut, dan dia pastikan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum ada kesunahan hari Sabtu, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Ya Allah, dengan pangkat orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah, jangan cegah aku untuk mendapatkan pahala orang yang wukuf di mana? Wukuf di Arafah. Atau antum punya hajat yang lain, minta kepada Allah. Allahumma bihaqqi shaimi Arafah. Minta antum punya hajat dari sampai minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini doa antum pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, ada beberapa kesunahan. Apa yang sunnah? Yang saya kutip di kitab dari kitab Mughniul Muhtaj pada juz yang keempat yang dikarang oleh Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini rahimahullah. Ini merupakan kitab yang menjadi andalan pokok dalam madhab kita, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Minhajut Talibin, yang adalah seorang ulama dalam madhab kita, Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah. Itu syarahnya banyak. Ini di antara syarahnya ini. Kitab Mughniul Muhtaj menjelaskan beberapa kesunahan-kesunahan. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa yusannu li muridiha idza lam yakun muhriman an la yuzila sya'rahu wa la yuzfrahu fi ashri dzulhijjah hatta yudhhiya. Disunnahkan bagi orang yang pengen melakukan penyembelihan hewan kurban masuk tanggal 1 Zulhijjah, itu sunnah jangan mencukur rambutnya, kemudian jangan menggunting kukunya. Tuh, antum yang besok pengen motong kambing, yang besok pengen motong sapi, yang ingin kurban atas nama antum, maka disunnahkan antum tidak apa pertama tadi, tidak mencukur rambut, yang kedua tidak menggunting kuku. Sampai kapan itu? Hatta yudhhiya, sampai kambingnya disembelih, sampai sapinya disembelih, sampai kerbaunya disembelih. Jadi sunnah dari sekarang ini, kemarin tuh dari pas tanggal 1 Dzulhijjah masuk sampai nanti kambing antum disembelih, sunnah jangan diapakan? Jangan dicukur rambutnya, kemudian yang kedua jangan diapakan? Dipotong kukunya. Dalilnya mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Ini hadis dari As-Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah," apabila kalian melihat hilal bulan Zulhijjah, tanggal 1 bulan Zulhijjah. Kok sekarang ada nanya, kita kok lebarannya lain dengan Saudi Arabia? Pertama, alasannya ini. Pertama, matla'ul hilal, tempat munculnya hilal, setiap negara itu berbeda-beda. Jadi antum kalau belajar ilmu falak, di sana dikasih tahu bahwasanya tempat muncul hilal itu masing-masing negara itu berbeda-beda.
Indonesia itu lain tempat muncul hilalnya, tidak sama dengan apa? Dengan Saudi Arabia. Kita berapa jam beda di sana? 4 jam. Sekarang kita jam berapa ini? Jam 7. Di sana jam berapa sekarang? Jam berapa? 7 tambah 4 berapa? Jam 11. 11 kan? Mundur deh. Nanti jam berapa? Jam 3 tuh. Jam 3. Kalau kita di sini pengen nyamain waktu di Saudi, jangan sembahyang isya, sembahyang apa? Sembahyang asar. Harus begitu. Ente lain tempat tinggal ente di mana? Indonesia. Orang-orang Saudi dengan orang-orang kita sembahyangnya aja waktunya apa? Beda. Saudi Arabia beda sama kita 4 jam. Sekarang kita jam 7, di Saudi jam berapa? Jam 3. Asarnya juga siang, dia agak sore, jam 4-an tuh. Jadi kita kalau jam 7 sembahyang isya, kalau pengen nyampe Saudi jangan isya, tapi apa? Asar. Usalli fardal asri imaman. Kalau orang gila tuh orang. Habis nggak ngerti dibilangin secara ilmu yang memang udah ulama tunduk. Anda udah bilangin, setiap tempat negara itu tempat muncul hilalnya apa? Berbeda-beda. Saudi Arabia dengan Indonesia itu berbeda tempat munculnya hilal. Jadi Saudi sudah nampak, Indonesia belum nampak. Yang kedua, pemerintah kita menetapkan tuh mulai tahun sekarang hilal yang dipakai itu adalah tinggi derajatnya 3 derajat, di atas 3 baru dipakai. Kemarin kan sama tuh lagi Syawal tuh demikian tuh. Nah sekarang nggak sama dipakai. Nah pada akhirnya pemerintah kita putusin tuh bahwasanya Lebaran 10 Zulhijjah jatuh pada tanggal 10 Juli itu. Ada yang udah pasang pamflet di tanggal berapa tuh? 9. Coret aja udah kan, nggak usah repot kan. Pemerintah ya ayyuhalladzina amanu apa? Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minhum. Ikutin, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemerintah di antara kalian. Jadi sunnah ya, sunnah masuk ke satu Syawal, sunnah bagi orang yang ingin potong kambing, sapi, kerbau, sunnahnya jangan pertama dari apa? Cukur rambut, yang kedua jangan gunting kuku. Kemudian para jamaah sekalian, ada masalah yang lagi marak masyarakat kita ini. Katanya orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh diapakan? Dikorbankan. Orang yang meninggal dunia tidak boleh dikorbankan. Apakah betul dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu? Ini kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang pertama. Yang kedua kitab Mughni Muhtaj, Syarah Al-Minhaj pada halaman 368. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wala tadhiyatun an mayyitin illam yusi biha. Tidak sah hukumnya kita berkorban atas nama orang yang meninggal dunia jika orang tersebut sebelum berpulang ke rahmatullah, sebelum meninggal dunia tidak berpesan sama sekali. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, yang utama demikian. Dalam madhab kita ini, bahwasanya kalau seandainya ada orang tua kita sudah meninggal dunia, kemudian dia minta diapakan? Sebelum dia meninggal dunia, minta bilang sama kita ini sebelum meninggal, bukan pas meninggal. Kita kan pas meninggal. Sebelum meninggal dia bilang sama kita, nanti kalau bapak meninggal, tolong dikorbankan, bikinin sunnah korban tuh. Pas kita punya orang tua meninggal, baru diperbolehkan untuk apa tuh? Untuk sunnah korban atas nama bapak kita yang sudah meninggal dunia. Kenapa demikian? Tadi alasannya, sebelum dia meninggal dunia sudah apa tadi? Sudah wasiat, sudah pesan tuh. Gitu demikian tuh. Diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau seandainya memang ini orang tua kita nggak pesan, dia memang sama sekali nggak bilang kepada kita atau istrinya atau anak-anak yang lainnya, maka tidak ada kesahan dalam madhab kita untuk dikorbankan atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Jadi nggak boleh, nggak sah. Ini pendapat yang kuat, yang mu'tamad dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah. Tetapi ya apa Pak Andro? Masih ada pendapat sekalipun lemah, qila,
Jadi kalau ada kalimat qila, ini adalah pendapat yang lemah, masih dalam koridor dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala rahimah, tetapi ini pendapat yang apa tadi? Yang lemah. Tadi pendapat yang pertama, pendapat yang kuat mengatakan apabila ada orang yang meninggal dunia dikorbankan atas namanya, sementara dia tidak berpesan sebelum meninggal dunia, maka dihukumkan tidak sah. Tuh, solusinya ada. Korbannya atas nama kita yang masih hidup, pas sudah dipotong, disembelih, angkat tangan kita minta kepada Allah, ya Allah, kirimkanlah ya Allah, hadiahkan ya Allah pahala sunnah korban saya kepada orang tua saya. Sebutin namanya Fulan bin Fulan atau Fulana binti. Sampai nggak tuh? Sampai juga. Jadi jangan sampai antum kekeh pengen pakai apa? Tetap atas nama orang tua antum, tapi pendapat yang mana ini? Pendapat yang kuat ini, pendapat yang kuat, yang mu'tamad, yang lagi demikian. Kalau tidak ada pesan sama sekali, maka dihukumkan kurban atas nama orang yang meninggal dunia, dihukumkan tidak sah. Tapi ada pendapat yang dhaif, yang lemah dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala rahimah. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa qila tasihhu tadhiyatu 'anil mayyiti wa illam yusi biha. Sah hukumnya berkurban atas orang yang meninggal dunia sekalipun dia tidak mewasiatkan. Jadi masih boleh kan nih? Masih boleh. Tapi pakai pendapat yang apa ini? Yang lemah dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Ada ulama yang bertanggung jawab di sini. Ada ulama yang bertanggung jawab di sini yang mengatakan bahwasanya masih sah. Nanti kalau ada orang yang kembali datang ke Masjid Istiqamah, kemudian bawa kambing, kemudian dia pengen nama orang tua yang sudah apa? Meninggal dunia. Kita tanya, pesan nggak sebelum meninggal dunia? Oh nggak pesan, udah terima aja tuh. Kenapa demikian? Masih ada pendapat ulama kita yang mengatakan hukumnya apa? Hukumnya sah. Sekalipun ini pendapat tadi, pendapat yang apa tadi? Pendapat yang lemah. Jadi jangan sampai, jangan tuh. Udah niat baik dia jangan diputusin. Tetap kita ambil sekalipun dia menggunakan atas nama orang tua dia yang sudah meninggal dunia. Kalau pendapat yang kuat tadi sama tuh, nggak sah tuh. Jadi jangan keras kan dia ya. Ada hukum agama yang memang ada gitu masih diperbolehkan pakai nggak? Pakai tuh begitu. Ada ulama yang tanggung jawab. Kecuali yang bikin kita jangan dipakai. Ini ulama yang memang bikin, ulama yang apa? Yang nyusun silahkan pakai. Tapi kalau kita yang bikin jangan pakai, buang jauh-jauh kayak begitu. Ini kira-kira sama nih. Kalau menurut saya sih sah. Menurut saya kitabnya mana Matul? Saya tidak pakai saya. Ulama yang bilang kitabnya mana, referensi mana. Kalau ada ulama yang mengatakan iya sah, pakai silakan diperbolehkan sekalipun pendapat apa? Pendapatnya lemah. Jadi masih boleh ya. Tapi perlu diingat lagi nih, masih sambungannya masih ada. Kalau ini adalah dari orang yang meninggal dunia sudah berpesan sebelumnya, sebelum dia meninggal dunia, jangan lupa daging korbannya hanya diperuntukkan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami Mu'adilatul Fuqara rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya wa yajibut tasadduqu bi jami'iha 'alal fuqara'i. Wajib disedekahkan semua bagian-bagian daripada hewan kurban tadi, khusus hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja. Jadi nggak boleh buat orang kaya. Kan kalau yang lain boleh kan tuh. Ada orang nih bawa kambing ke Masjid Istiqamah, bawa sapi, kemudian bawa kambing, bawa kerbau, kan boleh. Yang kaya boleh kan? Boleh, silakan. Yang miskin boleh silakan. Umum buat siapa aja diperbolehkan. Buat kafir boleh nggak? Dalam madhab kita tidak diperbolehkan. Untuk orang kafir dalam madhab kita non-muslim tidak diperbolehkan. Tetapi masih ada pendapat dari ulama lain. Siapa ulamanya? Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala rahimah, kata beliau bahwasanya diperbolehkan. Apa yang diperbolehkan? Ihda al-kafir min udhiyatit tatawwu, menghadiahkan daging kurban kepada orang non-muslim dari kurban yang hukumnya sunnah. Boleh pakai amalin nih.
Kampung kita semua udah bagian yang muslim yang muslimat nih. Dagingnya lebih nih, surplus. Panitia jangan bancakan, jangan. Insya Allah, insya Allah ya. Nah, jangan banyakan, kan lebih nih. Wah, kebetulan nih kita masih lebih 100 kilo. Lewat sengaja panitia. Bukan di sini, bukan di sini. Kalau yang udah ngaji, insya Allah takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, bukan kepada manusia, bukan. Jadi kalau mau dengar tinggal, ini surplus nih. Kira-kira ada orang non-muslim di kampung kita, kasih nggak tuh? Kasih. Dalam madhab kita tidak sah, tapi dalam madhab yang lain, dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala hukumnya sah memberikan daging korban kepada orang non-muslim. Boleh nggak diamalin nih? Boleh. Kenapa demikian? Masih ada ulama yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat itu. Jadi kalau daging korban tadi, ini orang pengen pakai pendapat yang kuat, orang tuanya pesan sebelum meninggal dunia, kemudian dikorban atas nama orang tua sudah meninggal dunia. Tadi ingat, dagingnya hanya khusus untuk orang-orang fakir dan miskin. Nggak boleh buat orang kaya, nggak boleh buat ustadz yang ngajar, nggak boleh. Ada pelan-pelan aja. Buat aneh jangan, nggak boleh tuh. Kenapa demikian tuh? Dagingnya daging apa tadi? Daging hewan kurban yang ini orang sebelum meninggal dunia, bapaknya sudah apa tadi? Pesan untuk dikorbankan nasibnya tuh, nggak boleh tuh. Jadi jangan guru agama yang ngajar sini pengennya apa? Oh, kalau kali ini marah-marah, bagian gua mana nih? Panitia biasanya paha yang belakang. Marah-marah. Guru sekarang nggak ada yang susah ini. Kalau guru dulu baru susah. Kalau dulu tuh susah. Kan motornya kan motor Vespa dulu tuh. Sekarang kan bukan motor Vespa lagi, udah pakai mobil, udah pakai pesawat, kan pesawat minjem. Iya, artinya begitu. Kalau sekarang yang guru-guru ngajar tuh di masjid misalnya jangan ngarepin beras zakat, jangan ngarepin duit zakat mah, jangan. Panitia mesti tahu nih, ini zakat mal hanya untuk 8 golongan. Guru agama nggak masuk di situ. Guru agama pakai mobil, pakai motor dipakai 3-3 aja. Handphonenya bagus, dia bukan fakir, bukan miskin. Jangan dikasih zakat fitrah, berasnya. Jangan dikasih juga zakat apa? Zakat mal, zakat fitrah kasih orang-orang yang benar apa? Yang benar membutuhkan tuh. Kayak sama kayak daging tadi itu. Daging kalau seandainya memang tadi pakai pendapat yang kuat yang mu'tamad tadi itu. Kalau seandainya orang tuanya sudah berpulang sebelum berpulang ke rahmatullah, dia pesan bahwa nanti kalau dia meninggal dunia dia akan dikorbankan atas namanya, maka ini daging khusus hanya untuk orang-orang apa? Fakir dan miskin. Nah kemudian apakah diperbolehkan memindahkan dari korban ke tempat lain dalam madhab kita? Dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala rahimah, wala yajuzu naqlul udhiyati min baladiha. Tidak boleh, hukumnya haram memindahkan daging korban dari tempat berdomisili orang tersebut. Kita kan tinggal di mana ini? Jakarta, Air Manis nih. Ada orang Depok, sementara kita potong di mana? Di Kayu Manis di Jakarta. Itu daging distribusikan hanya untuk orang apa? Orang Jakarta. Kayu Manis itu dulu semua ini. Belum nih. Oh, udah semua, udah rata semua, udah bagian semua 100 kilo. Nggak mustahil. Udah kebagian semua ini orang Kayu Manis semua, kebagian semua. Masih lebihnya ada. Kirim kampung lain, Hutan Kayu, Kemuning gitu, ke Pramuka. Kirim tuh. Jangan kemana langsung. Ke Bogor, ke Depok. Itu nggak sah dan tidak diperbolehkan dalam madhab kita, hukumnya haram. Jadi nggak boleh tuh. Daging yang lebih tidak boleh dioper, didistribusikan keluar daripada Jakarta. Ini dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala rahimah. Kemudian para jamaah sekalian, berapa sih orang yang berkorban bisa ambil bagian dari daging korbannya itu? Maka para rahimahullah dia mengatakan, wal mudahhi ya'kulu thuluthan 'ala al-madhhab al-jadid. Orang yang berkorban boleh ngambil bagian daging hewan korbannya sepertiga. Ini sepertiga. Afdalnya bagaimana? Afdalnya adalah at-tasadduq bil kulli. Tadi boleh sepertiga ya.
sepertiga buat dirinya, kemudian sepertiga buat disedekahkan, sepertiga buat orang-orang kaya. Silahkan diperbolehkan seperti itu. Tapi kan mustahil, masa datang ke Al-Istiqomah nitip kambing satu minta sepertiga. Lu potong diri aja semua. Kalau ke Istiqomah nggak sepertiga, nyusahin panitia aja nggak sepertiga. Yang afdalnya bagaimana? Afdalnya sedekahin semuanya. Semua sedekahin. Ini orang yang berkorban, yang diambil hanya lu korban ya tabarruku bi akliha. Beberapa suapan doang yang dia mengambil berkah dengan makan itu tadi berapa suapan doang. Enggak usah apa? Banyak-banyak. Enggak usah enggak sepertiga. Mentang-mentang udah tahu dari keterangan agama, datang ke Istiqomah, pokoknya saya minta kambing sepertiganya. Kata panitia, potong diri saya. Motong doang di sini. Sekalipun boleh, kita biar apa? Dia ngerti. Ada afdalnya nih, ada yang paling apa? Yang paling afdal, yang paling utama. Afdalnya bagaimana? Sedekahin semua buat orang, kemudian kita makan sedikit doang beberapa suapan. Tujuannya apa? Mengambil keberkahan dari hewan kurban yang kita potong tadi. Kemudian para jamaah sekalian, yang berikutnya adalah apakah diperbolehkan memberikan bagian-bagian dari hewan kurban kayak kulit, kemudian buntut, kemudian kaki, kepala kepada orang yang motong kambing, motong sapi, motong kerbau? Orang rahimahullah dia mengatakan wala yajuzu bi'ta'ul jazzar aw idarihi jildaha aw syai'an minha ka ujratin bidzabhi. Tidak diperbolehkan, hukumnya haram memberikan kepada tukang jagal, tukang potong kambing, sapi, kerbau sedikit pun bagian dari bagian hewan korban tadi sebagai upahnya. Nggak boleh. Dia nggak minta duit, tapi minta apa? Minta kulit. Nih yang potong nih, kata yang potong, saya kalau saya kasih duit, upah saya pokoknya kepala sapi, buntut sapi, kulit sapi, kaki sapi, berarti emang kambing loh. Emang sapi. Nggak boleh, haram. Dalam madhab kita nggak boleh, tidak diperbolehkan. Kita kasih upah kepada tukang jagal berupa bagian-bagian dari apa tadi? Hewan kurban tadi tidak diperbolehkan. Kasih duit aja udah. Adapun kalau seandainya itu tadi kemarin ya, yang punya sapi, yang punya kambing udah ngasih kepada panitia korban. Panitia bilang, Bapak Ibu ini sapi, ada bagian kepala, ada bagian kaki, ada bagian kulit, ada bagian buntut. Ini buat siapa? Kata yang punya sapi, yang punya kambing, udah seluruh bagian-bagian tadi buat panitia korban. Ambil nggak tuh? Ambil. Halal kan dijual? Halal dijual tuh, diperbolehkan, silahkan. Tapi kalau antum sebagai panitia korban belum bilang demikian kepada orang yang punya sapi, yang punya kambing, yang punya kambing, kemudian antum langsung apa? Jual kepalanya, jual kulitnya, jual kakinya, jual buntutnya. Bagaimana hukumnya? Haram, tidak diperbolehkan. Makanya tadi itu perjelas kepada orang yang punya sapi, yang punya kambing, bilangin, Bapak Ibu, ini sapi-sapi Bapak, kambing-kambing Bapak, ada yang korban, tumben panitia begini nih. Biasa nggak begini, dia aja. Habis ngaji Pak kemarin. Pertegas tuh orang yang bawa kambing tuh, yang punya sapi, Bapak Ibu maaf. Ini sapi Bapak, ini kambing Bapak, ini kerbau Bapak. Semuanya bagian-bagian ini bagian Bapak, kepala, kaki, kulit, buntut. Ini buat siapa Pak? Ada yang punya sapi, yang punya kerbau, kambing bilang ini semua buat panitia kurban. Ambil halal, jual halal, silahkan nikmati duitnya. Dan begitu ya. Jadi tidak diperbolehkan tadi apa? Memberikan orang yang tukang potong tadi upahnya berupa tadi kulit, kepala, kaki ataupun buntut. Kemudian para jamaah sekalian, Imam rahimahullah beliau mengatakan berikutnya bagaimana teknisnya pada masalah penyerahan perwakilan penyembelihan hewan kurban. Maka Imam rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya afdalnya laki-laki itu nyembelih sendiri. Tetapi kalau dia tidak bisa, diperbolehkan untuk mewakilkan sembelihan kambingnya, sapinya kepada orang lain. Nah ini agama atur teknisnya nih, caranya ini. Jadi orang yang datang ke Istiqomah bawa kambing, bawa sapi,
itu dia bukan bilang saya serahkan kambing saya atau sunnah kurban saya kepada panitia kurban Masjid Istiqamah. Panitia bilang saya terima sunnah kurban Anda. Kalau kalimatnya demikian, maka kambingnya buat siapa itu? Panitia kaya. Kalau kambing 10 berarti semua. Makanya pun jangan salahin kalau panitia pas pulang bawa daging 1 karung. Emang kambing dia kan begitu kan? Emang kambing dia kata panitia bener juga satu. Itu kalau kalimatnya tadi saya serahkan. Orang yang punya kambing datang ke Masjid Istiqamah bawa kambingnya, Bapak saya serahkan sunnah kurban saya kepada Bapak ini. Ini panitia kurban udah ngerti, udah ngaji nih. Wah benar juga nih kayak gini. Bilangin, Bapak maaf, itu kalimatnya salah Pak. Bukan begitu. Kalau Bapak kalimatnya tadi, saya serahkan, saya bilang saya terima, ini kambing buat saya Pak. Bapak mau? Oh nggak mau begitu. Bukan begitu yang saya mau. Yang saya mau kambing ini dagingnya buat masyarakat sekitar. Ini Pak, Bapak ngatur seperti ini. Caranya Bapak mewakilkan kepada saya. Kita ajarin tuh. Jadi caranya orang yang punya kambing, yang punya sapi, kerbau, dia bilang kepada panitia kurban, saya wakilkan. Kalau dia pengen semua niat sunnah kurban, yang kedua penyembelihan hewan kurban, yang ketiga pendistribusian daging hewan kurban, maka orang yang punya kambing bilang kepada panitia kurban Istiqamah, saya wakilkan penyembelihan, niat sunnah kurban saya, kemudian penyembelihan hewan kurban saya, dan pendistribusian dari korban saya kepada panitia kurban Masjid Istiqamah. Panitia bilang bagaimana? Saya terima perwakilan niat sunnah kurban Anda, penyembelihan hewan kurban Anda, dan pendistribusian dari hewan kurban Anda. Baru itu cara yang apa? Yang benar tuh. Sekali lagi begitu ya. Jadi berarti ingetin orang yang bawa sapi itu, yang bawa kambing, ingetin, Bapak maaf, Ibu maaf, bukan begitu cara mewakilkannya Bang, bukan seperti cara menyerahkannya. Cara menyerahkannya adalah tadi saya wakilkan. Jadi bukan saya apa? Bukan saya serahkan. Das begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.